suci berbakti bagi kejayaan bumi Animhan. Selamat sore saudara-saudara sekalian, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Perkenankan saya untuk memberikan beberapa tips yang berkaitan dengan pendidikan, terutama untuk di Papua Selatan. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, setiap umat manusia yang ada di dunia ini. Berkaitan dengan pendidikan, anak-anak generasi muda kita dari Papua, terutama dari anak-anak Marin Animha, harus dipersiapkan sedini mungkin, mulai dari kampung. Kemudian mereka itu dibekali dengan pendidikan dasar, karena pendidikan dasar itu merupakan hak setiap umat manusia. Ketika pendidikan itu mereka peroleh di kampung, terutama pendidikan dasar yang saya maksudkan di sini adalah berkaitan dengan perilaku, mentalitas, berjuang, akhlak, budi pengerti, dan keimanan. Dengan keimanan yang baik yang mereka miliki, tentu saja mereka itu akan menjadi anak-anak yang handal, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang agile. Artinya apa? Dengan kekuatan mental seperti itu, secara psikologis kita sudah mempersiapkan masa depan mereka. Untuk mendapatkan pendidikan yang baik, anak-anak itu harus juga diajarkan oleh guru-guru yang handal, guru-guru yang tangguh, supaya guru-guru itu mengajar dengan jiwa mencintai anak-anak muridnya, anak-anak didiknya. Mereka harus difasilitasi dengan baik, sehingga dari sisi perekonomian mereka sudah merasa tercukupi. Mereka benar-benar akan fokus untuk mengajar. Persyaratan kedua untuk pendidikan itu adalah mereka benar-benar harus menjadi kompetitor-kompetitor. Cara untuk menjadi kompetitor itu adalah seperti di bagian pertama sudah saya sebutkan. Mereka harus mempunyai keimanan yang baik, budi pengerti, akhlak, mentalitas, moral. Kalau anak-anak itu mereka memiliki mentalitas dan moral yang baik, mereka sudah siap untuk berkompetisi, bukan hanya di kota Merauke sendiri, bukan hanya di skala Papua, tetapi di skala Indonesia dan skala dunia internasional. Tetapi jangan pernah berharap kalau anak-anak itu tidak dibekali dengan baik, terutama dari akhlak, budi pengerti, iman, mentalitas, moral yang baik, jangan berharap anak itu akan berhasil di luar sana, di luar dari kota Merauke. Tetapi kalau itu dipersiapkan dengan baik, mental, akhlak, budi pengerti yang baik, saya jamin 100% mereka akan mampu bersaing dan menjadi kompetitor-kompetitor yang hebat. Anak-anak Marin adalah anak-anak yang hebat. Anak-anak Papua adalah anak-anak yang hebat. Karena potensi yang dimiliki, gizi yang dimiliki, itu sudah ditanamkan sejak dini. Karena di sana mereka konsumsi, mereka mendapatkan asupan ikan-ikan yang segar, daging yang segar, makanan semua yang tanpa kontaminasi oleh bahan-bahan kimia tertentu, pure, sehingga mereka akan tumbuh sesuai dengan generasi masa depan yang kita harapkan. Yang ketiga, ketika anak-anak itu memiliki mentalitas yang baik, moral yang baik, jiwa juang yang tinggi, otomatis dengan sendirinya prestasi mereka juga akan baik. Ketika prestasi mereka itu akan baik, dengan sendirinya jangan bertanya, saya akan kuliah itu susah, saya akan sekolah itu susah. Karena dengan nilai-nilaimu yang baik, dengan prestasimu yang baik, dengan sendirinya sponsor-sponsor itu akan datang untuk membiayai adik-adik sekalian. Beasiswa itu akan berdatangan untuk adik-adik sekalian. Karena itu kakakmu sudah membuktikan
Saya orang tua dari kampung Woboyo, yang mana orang tua hanya bercocok tanam. Tetapi dengan berkat mental, moral, dedikasi yang tinggi yang ditanamkan oleh orang tua, hal itu bisa saya buktikan sehingga saya bisa berhasil dan bisa sukses di tempat lain. Bukan hanya di Indonesia, tapi di skala internasional, di dunia internasional. Semuanya bisa terjadi karena kemauan, kerja keras, harus tahan banting, dan jadilah anak-anak yang siap untuk berkompetisi dengan mental yang baja, mental yang kuat. Walaupun satu hari tidak makan, tapi itu jangan membuat semangatmu jadi putus. Jangan membuat semangatmu itu jadi pudar. Itu yakin dan percaya Anda akan melangkah 10 langkah ke depan. Tapi kalau Anda tidak siap dengan itu, mundur, artinya apa? Anda kalah berperang. Anda kalah untuk menjadi kompetitor-kompetitor yang akan menjadi pemimpin di daerahmu sendiri. Yang keempat, jangan merasa saya orang Papua, saya merasa anak Marin. Sehingga segala sesuatu dijadikan alasan bahwa saya orang Marin. Saya harus diberikan fasilitas, saya harus diberikan jabatan, saya harus diberikan ini. Tetapi tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kita punya kompetensi atau tidak? Kalau Anda tidak punya kompetensi, jangan sekali-sekali mengeluarkan bahasa seperti itu. Kita harus menjadi kompetitor-kompetitor yang hebat, saudara-saudara. Anak-anak Marin, anak-anak yang hebat. Jadilah kompetitor-kompetitor yang hebat. Dan setiap orang yang diberikan tanggung jawab dan amanah untuk mendidik saudara-saudara kita di anak Marin, persiapkan mereka dengan baik. Kalau mereka kompetensinya kurang, berikan mereka training sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Persiapkan mereka mentalitas yang baik. Berikan mereka semangat untuk mereka berjuang, sehingga posisi-posisi itu mereka bisa mendapatkan. Kalau mereka mempunyai kompetensi yang baik, kualitas yang baik, sehingga mereka boleh menjadi kompetitor yang hebat untuk bisa bersaing dengan saudara-saudara kita dari Indonesia Barat, bahkan dunia internasional. Yakin dan percaya Tuhan memberkati tanah itu. Yakin dan percaya siapa yang hidup di tanah itu Tuhan memberkati. Berkat dari Tuhan, saya sendiri boleh mensyukuri itu. Karena saya sendiri juga bisa menjadi kompetitor untuk bisa bersaing di dunia internasional. Atas berkat-berkat itulah saya boleh mensyukuri berkat-berkat itu. Saya boleh dikaruniai seorang istri dan 3 orang anak laki-laki. Istri saya Beatrice Juliana Novita Asa, anak saya pertama Ben-Hur Rafael Ebika Yolmen, Christian Immanuel Yolmen, dan Benedict Jacoba Yolmen. Nilai-nilai pendidikan itu sangat penting, karena dengan pendidikan kita akan dihargai dimanapun kita bekerja. Kita bukan dihargai karena warna kulit. Kita tidak dihargai karena orang Papua, tapi dihargai karena kompetensi, keilmuan, keahlian yang kita miliki. Jadilah orang-orang hebat, yakin dan percaya. Beasiswa dari otonomi daerah sudah siap. Gunakan beasiswa itu dengan baik demi masa depan anak-anak kita, anak-anak generasi Marin Animha, untuk menjadi kompetitor-kompetitor yang hebat dan bisa memimpin di tanahnya sendiri dan bisa menjadi tuan di tanahnya sendiri kalau kita mempunyai kompetensi yang hebat. Berkat Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah. Hari ini saya boleh memberikan sedikit tips untuk adik-adik kita di Papua. Semoga itu menjadi motivasi yang baik. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, izinkan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga kita selalu sukses dengan cara kita masing-masing. Amin.